Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jumpa kembali di channel Kantong Ilmu. Pada video kali ini kita akan belajar bab 4 persamaan garis lurus materi matematika kelas 8 SMP. Di part pertama ini, materi yang akan kita pelajari adalah diantaranya pengertian persamaan garis lurus atau kita singkat dengan PGL, kemudian membedakan antara PGL dan bukan PGL, kemudian menggambarkan persamaan garis lurus, dan menentukan PGL yang melalui suatu titik. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, kalian bisa memahami materi yang telah dijabarkan. Oke, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama mengenai pengertian persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus didefinisikan sebagai persamaan yang semua variabelnya berpangkat 1 dan jika digambarkan membentuk suatu garis lurus. Nah, seperti contoh pada gambar ini ya. Di sini garisnya lurus dan bentuk persamaannya itu pangkat 1 semua variabelnya. Nah, secara umum bentuk dari persamaan garis lurus ini dituliskan dengan Y sama dengan MX ditambah C, di mana M itu adalah gradien itu adalah kemiringan, dan C itu adalah konstanta atau angka bebas ya, angkanya berapa saja. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah persamaan garis lurusnya ya. Nanti untuk gradien kita akan bahas di video selanjutnya. Berikutnya, contoh dari PGL itu tidak hanya disajikan seperti ini, tapi ada beberapa bentuk dari PGL lainnya, seperti contoh ini. Misalkan nomor 1 Y sama dengan 3X plus 5, nomor 2 7Y sama dengan 2X min 3, nomor 3 3X min 5Y min 8 sama dengan 0. Oke ya, paham ya? Yang penting intinya, ciri dari persamaan garis lurus ini, pangkat variabelnya itu berpangkat 1. Oke, berikutnya kita akan membedakan manakah yang termasuk persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus. Kita jawab yang nomor 1. Apakah termasuk persamaan garis lurus? Ya, karena pangkatnya ini 1 ya, dan terdiri dari dua variabel X dan Y. Maka yang nomor 1 adalah PGL. Kita tulis PGL. Yang nomor 2, termasuk PGL atau bukan? Ya, termasuk PGL. Karena di sini pangkat variabelnya 1 dan variabelnya ada 2 ya, X dan Y. PGL. Kemudian nomor 3, PGL atau bukan? Bukan ya, karena di sini pangkat tertingginya 2. Ini termasuk ke dalam persamaan kuadrat ya. Ini bukan PGL tapi termasuk persamaan kuadrat. Nomor 4, termasuk PGL? Bukan PGL ya, karena di sini variabelnya hanya 1 ya. Tidak ada temannya, minimal persamaan garis lurus variabelnya itu ada 2. Oke, ini bukan PGL. Dan di sini yang nomor 5 termasuk PGL atau bukan? Tentunya bukan ya. Karena di sini pangkatnya 2 ya. Nah, kalau ini dinamakan dengan persamaan untuk lingkaran ya. Lanjut. Nah, berikutnya bagaimana sih cara menggambarkan persamaan garis lurus? Nah, untuk menggambarkan persamaan garis lurus, perhatikan langkah berikut ini. Ada 3 langkah. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu titik potong pada sumbu X. Cirinya itu adalah Y sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya, tentukan titik potong pada sumbu Y. Nilai X-nya itu sama dengan 0. Dan selanjutnya hubungkan kedua titik potong tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Y sama dengan 3X plus 6. Oke. Nah, di sini kita buatkan bentuk seperti ini dulu. Buatkan tabel. Dan kita tuliskan di sini X dan Y. Nah, di sini
jika X sama dengan 0 ya, maka Y berapa? Nah, tinggal ganti saja ya nilai X ini dengan 0. Berarti 3 kali 0, 0 ditambah 6, 6. Maka Y-nya adalah 6. Kemudian gantian, Y-nya jika 0, maka X-nya berapa nih? Nah, kita masukkan ke sini. Y-nya 0, maka nilai X adalah, kita pindah ruaskan ke sini ya, negatif 6 sama dengan 3X, diperoleh nilai X sama dengan negatif 6 dibagi 3 adalah negatif 2. Oke, jadi nilai X-nya itu negatif 2. Nah, dari sini kita peroleh hubungan kedua titik potong ini terletak pada sumbu koordinat X, Y, yang pertama 0,6 dan berikutnya di negatif 2,0. Nah, tinggal kita plot di dalam koordinat kartesian di gambar ini. Yang pertama 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. Berarti sini ya. Kemudian Y-nya 0, X-nya min 2 ya. Berarti di sini. Berikutnya tinggal kita hubungkan kedua titik ini. Seperti ini ya. Dan ini persamaan garis lurus untuk persamaan Y sama dengan 3X plus 6. Oke, mudah bukan? Ya, tentu saja sangat mudah ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Grafik yang menunjukkan garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 3 adalah. Oke, pertama kita buatkan bentuk seperti ini dulu ya. Ini X, ini Y. Jika X-nya 0 ya, maka Y-nya berapa? Ya, tinggal ganti saja ya, X-nya 0. Berarti min 1/2 dikalikan 0, berarti 0. 0 ditambah 3, Y-nya 3 ya. Oke, kita tuliskan seperti ini ya. Jika X-nya 0, maka Y sama dengan negatif 1/2 dikalikan 0 ditambah 3, maka Y-nya adalah 3. Oke. Kemudian jika Y-nya 0, maka 0 sama dengan min 1/2X tambah 3. Berarti 0 ini min 3/2 tambah 3. Kita pindah ruaskan positif 3 ke kiri, jadi negatif 3 sama dengan negatif 3/2 X. Kemudian kita pindahkan 2-nya ke atas, jadi negatif 3 dikalikan 2 berarti negatif 6 sama dengan negatif 3X. Diperoleh nilai X negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan X, berarti nilai X-nya adalah 2 ya. Nah, X-nya di sini 2. Nah, kita peroleh hubungannya, koordinatnya itu terletak di 0,3 dan di 2,0. Nah, kita tinggal pilih saja grafik mana yang sesuai dengan koordinat 0,3 dengan 2,0. Grafik yang cocok adalah grafik yang C. Di sini 2,0 dan 0,3. Lanjut. Nah, berikutnya kita akan menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik. Contoh soal. Dari persamaan-persamaan garis berikut yang memuat titik negatif 3, negatif 5 adalah. Nah, untuk menentukan jawabannya, kita tinggal coba satu persatu masukkan titik ini ke dalam masing-masing persamaan. Oke, kita mulai dari persamaan 1 terlebih dahulu. Ininya X dan ini Y. Y sama dengan 4X ditambah 7. Y-nya kita ganti dengan negatif 5. Kemudian X-nya dengan negatif 3 ditambah 7. Kita peroleh negatif 5. Ini negatif 12 ditambah 7. Diperoleh negatif 5 sama dengan negatif 12 ditambah 7 berarti negatif 5. Nah, ini betul ya, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, persamaan 1 betul. Berikutnya kita lanjut ke persamaan kedua. Y sama dengan negatif 2X dikurangi 11. Y-nya kita masukkan negatif 5, negatif 2, X-nya negatif 3 dikurangi 11. Negatif 5 sama dengan negatif 2
negatif 2 dikalikan negatif 3 berarti 6 ya, dikurangi 11, maka diperoleh negatif 5 sama dengan ini negatif 5 juga ya. Berarti betul. Oke, dan satu lagi yang persamaan 3. Di sini persamaan 3 hanya mengandung satu variabel. Otomatis ini bukan termasuk ke dalam persamaan garis lurus ya. Berarti nomor 3 ini, persamaan nomor 3 ini bukan. Jadi jawaban yang betul adalah 1 dan 2, yaitu A. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai persamaan garis lurus di part 1 ini. Kita lanjut di video berikutnya mengenai gradien. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.